menurut keterangan sampean nanti Ustaz Muslim itu menyampaikan contoh wajib menggunakan mungkin karena kan tengah-tengahnya sampai kemudian dari kita ada sudah yang beringatkan itu seni konverteran kadang kalau panjenengan itu tahun hukum sholat secara sempurna setelah ngaji. Kemudian sebelumnya itu Pak Sinar sendiri padahal mereka guru kan jadi ngamatkan itu orangnya sorgep kan senika kan enggak tahunya bahwa niat itu setelah muda kan gitu lah. Nah sekarang pertanyaan ketiga pakai jawab umpama katakanlah semuanya tahunya ilmu sholat itu setelah dewasa setelah ngaji kemudian setelah sebelumnya banyak selalu tahu bab sholat itu amin yang ya setelah lakoni gini. Dan kemudian pertanyaan saya ya sudah kasih banyak amin aku wajib nguturin aku bukan kan ini kemaki bukan wajib punten apa yang gini ke diruntut yang kita mengikuti syarat rukun dan batalnya kita tahu semua itu belum tentu diterima Pak. Yang pertama ya. Jadi kita sudah hafal syarat rukun batal sudah hafal. Itu belum tentu diterima. Saya tidak bahas terima enggaknya. Nah, belum. Ini yang sudah katakanlah kalau masuk kategori sudah layak. Sudah layak. Apakah kita bisa memastikan? Tidak bisa. Ya, untuk diterima atau tidak. Sekarang udah nekat. Kalau ada orang seperti tadi contohnya Pak Zainal, itu dari awal dia belajar atau tidak? Dia belajar Pak. Tapi belajarnya benar atau tidak? Kan gitu, pas atau tidak? Bukan terus tidak katakanlah belajar. belajarnya tidak benar. Nah, kesalahannya Pak Sinar bukan kesalahannya gurunya. Nanti kalau kesalahan gurunya kasihan gurunya kan. Kesalahannya Pak Sinar lah. Iya, kurang pemahaman. Lah, kesalahannya Pak Sinar. berarti kan sudah belajar kan? Saya sudah belajar nomor Nah. itu tapi nggak paham. Jadi Nah. saya sholatnya seperti itu. Berarti dia sudah ilmu dulu berarti masuk kan? Masuk. Ya iya sudah. Cuma salah. Yang saya tangkap salah. Yang saya tak belum niat kado kok kamu. Tapi salahnya kan Mun Pak Zainal marang kayi lakon yang sepatan awal dua, jujur mus pro. Ya, Kalau bagaimana kalau menghadapi fenomena semacam ini? Kalau saya nggak perlu dijawab lagi yang tadi itu, Ya, yang bagaimana? yang tadi yang penjelasan hakikatan gitu. Iya. Artinya nggak usah motoi ya. Sehingga nanti maksudnya yang pertama yang perlu diketahui yaitu tadi al-musikil akliyat itu ghairu wahid. Sehingga apalagi kalau misalkan perkaranya itu enggak ijma, apalagi permasalahan syarat rukun itu banyak permasalahan yang enggak ijma. Bahkan yang ada di kitabnya ijma'nya Ibnu Munzir itu beliau ternyata setelah diteliti ternyata memang beliau mendakwa itu ijma. Sebenarnya ulama ternyata enggak ijma, itu banyak. Sehingga kalau demikian niku sah-sah mawon. Mboten usah mondok. Berarti gak kaspo. Kadung pagano, sompaman kok bila kadung mutakin duraki leher saya. Menurut Gus Amin tetap bos pro. Pengalaman yang Pak Sinar kan di istilah. Garis keras. Niat sebelum takbiratul Bungsu roh garis keras. Tapi soalnya Imam Malik niat itu memang sebelum Iya, takbiratul musuh sampurna. Kan banyak Kan bukan ada ada Musuh tak sampurna. banyak Kayak boleh sampurna. jadi dia sambatan. kan banyak orang yang Apa kopi setur lentur baca gerak. ya artinya ya pokoknya letak usaha mudoen ya. Mungkin permasalahannya jahil yang makdzur bijahlihi. Beda kalau misalkan tadi yang prakteknya Pak Pak Cas. yang dijelaskan. Ada orang salah, terus sudah dibilangin yang benar tuh kayak ini, tapi dia tetap ngeyel. Nah, itu beda permasalahan. Nah, betul. Itu yang masuk. Ini pembahasan yang jahil yang makdzur. ya kayak lain. Kalau lanjut lain ngarah kita Arema. Saya punya dalil bagus ini. Dibaca, tapi bisa memutuskan yang tadi. Coba. Dibaca langsung foto saya. Iklam anna qaidatal fikhi annan nisyana wal jahla itu muskitun lil ismi mutlaqan. Ya. Wa ammal hukmu, nah, kalau masalah hukum fa in waqa'a fi tarki makhurin
lam yaskut bal yajibu tadarukuhu. Iya. Ditarkino Al-hukmu itu hukum sana maksudnya kan? Iya, Dalam iya. iya berarti kan Ditarki makmurin gitu. Fi tarki makmurin lam yaskut bal yajibu tadarukuhu. Monggo kalau ada dalilnya enggak Ya, masalah. mungkin nanti ditafsiri makmur di situ kan sekarang gini ku ikhtilaf, ada yang mengatakan ini tuh wajib, ada yang mengatakan ini syarat, sehingga gitu, makmurin di situ yang jelas-jelas makmur beda-beda, sehingga gitu tadi itu tadi ujung-ujungnya buka peluang ikhtilaf ulama itu loh mana. Pokoknya mau kelet datang balik. Gula mau ngirim tabir ke amin jadi di jiwes. Mau di luar dia. Orang takbir Pak. Iya wes. Kalau ikut arus ini ya bener lah kalau ya ikut. Tapi kok tanya lagi di luar konteks ini, gitu loh. Yang di luar Ini konteks ini ya. penasaran apa Pak? Pertanyaan Pak Casgila Jumlo, nah pemakai semua bahasa Pak aja Pak ini yang penasaran. Ada Tuhan Allah wahid ini dari. Iya. Jamaah nih kalau Jamaah. Dibahas dengan benar. Karena sudah selesai ini, Iya. maka masuk ke pertanyaan. Iya. Mungkin yang jamaah apa itu yang ruwet itu kan begitu. Cangkok Pak, Salah ini. Jamal bani Bukan Pak, Jamal kadang paham Pak kalau urusan Jamal dengan Jalal itu Pak. Atau mungkin itu dari secara bahasa, soalnya kan ilahun, ada mu'anafnya ilahatun, nanti ada jamaknya ilahat, nah atau mungkin yang dimaksud itu. Iya. Soalnya kan nanti juga masuk pembahasan la ilaha illallah. Nah sedangkan lam itu nafiyul jenis. Apakah ilaha ini isim jenis? Tapi kan itu cuma dari sisi lafdiyahnya saja, bukan dari sisi hakikatnya. Sehingga misalkan ternyata di situ nuhat ada ikhtilaf, ada yang mengatakan itu isim mufrad, enggak itu isim jamak. Soalnya nanti itu isim mufrad, ada muannasnya ilahatun, ada jamaknya ilahat dan yang lain sebagainya. Mungkin itu kalau menurut saya itu ranahnya ranah-ranah bahasa. Nah sekarang kadang orang yang mengaku dirinya filsuf itu mengatakan seperti itu, Tuhan telah mati gini-gini, kan ada kan anak-anak UIN yang mengatakan demikian beberapa tahun yang lalu. Yang dimaksud adalah ilahat selain Allah. Sehingga dicampur adukan pembahasan literal yang bahasa sama pembahasan akidah dicampur adukan. Sedangkan ulama tauhid di situ udah ya apa namanya mengklaim bahwasanya la ilah di situ ternyata bukan menunjukkan secara bahasa bahwasanya Tuhan itu banyak lalu dinafikan semua tinggal satu, bukan. Memang dari awal nggak ada yang lain, cuma satu doang. Sehingga maknanya ada hasar. Dari bahasa. Tapi ini kan gini loh, kan yang saya maksud ya, coba ini pemahaman saja ya, nanti kalau salah ya boleh disahkan. Tapi kalau intinya, kalau yang saya paham, yang namanya Allah satu, yes, satu itu ya itu. Kalau yang Allah yang jamak, ya mungkin investasinya sifat Allah setiap ketemu sejinya. Kan lo ada bisa, ini kitab tadi dengan Allah bisa begini, tapi Allah lo menjadinya, karena wahidnya itu ya yang dipegang. Kan kita gitu tuh kan ketampasan sifat-sifat dari Gusti Allah kan. Apa di situ yang dimaksud? Bisa Allah juga itu. meskipun ya sifatnya itu kalau menyeluruh secara global. Ini wahidnya Allah. Iya, kalau wahidnya itu paham saya. Cuma yang jamaknya itu apa mungkin apa istilah investasinya kebesaran Gusti Allah saya lempar ke saya begitu menurut sejarah. Kamu ini kepada kita memang begitu. Kau yang ilmu, tapi Allah yang ilmu, tapi ilmu hakim ilmu manusia kan lo ada. Kan begitu di sini kita keterangan. Apa ranahnya ke situ itu yang dimaksud Allah jamak itu. Coba saya yakin lanjut mereka itu kan sepotong. Allah punya sifat banyak maksudnya Pak. Dan Apa sifat Allah itu ya Allah. Iya, tapi kan berarti kan itu enggak, pemahaman. tapi kan makhluk kan diandiki ya kan, semacam dia. Kan tak ada yang kita apa dia saya kocak jamak itu loh. Jika mungkin salah ya monggo lah, ayo. Iya kan dia yang Pak Yusril Rasali. Kalau segi bahasa Allah itu Tuhan. Ilah itu Tuhan. Kalau Allah itu Tuhan satu. Kalau Allah tidak ditafhim itu trinitas lah ya. Tuhan tiga. Itu dari segi bahasa kita tidak membahas itu.
Cuma muncang sampean ketika digambarkan bahwasannya Allah itu satu tapi punya sifat 20, kalau kita ikut yang sifat 20, ya Allah itu nanti punya sifat itu hakikatnya ya satu. Jadi Allah kaya, Allah mampu, Allah apa sama Allah besar itu kan ya. Investasi daripada Allah itu sifat-sifatnya. Tapi sifat Allah ya Allah. Ya bisa baik. Ya ngaji sampean paham. Sebab begini ya, Allah wujud. Abah yakin Allah wujud, abah yakin, kenapa ya? Mau ketemu masalah ketauhidan tetap ketauhidan, cuma secara ilustrasi. Wujud model wujud dia kadang dia. Ya, kadang sampai kata kelak wujud. Tapi tak pada wujud tapi Allah kadang karena kaki dia. Apa yang dimaksud kitab itu begitu. Tapi kita wujud tidak ada dia. Ya, cuma Allah wujud kalau ada dia. Begitu loh maksudnya. Apa yang ikut yang banyak itu gitu loh. Allah punya ilmu, maksudnya ilmu. Tapi ilmu menurut Allah ada di dia. Allah wujud menurut apa yang diwujud kadang apa? Ya mungkin ya wujudnya ya ada mana lagi wujud. Tapi wujud Allah loh dari dia. Tapi gambarnya ilustrasi dah begitu apa yang dimaksud jamaah itu. Kalau pembahasan itu sebenarnya masuk pembahasan ini. Itu sebenarnya disebutkan di pembahasan usul fikih. Ada istilahnya al-ilmu hal yatafawat bi kafratil muta'alliqat atau enggak. Dalam artian ya kayak tadi yang digambarkan. Ada Allah punya sifat alim, sami, basir. Apakah Allah itu punya 99 itu semua? Ternyata di situ udah dijelaskan bahwasannya konteks lebih umum daripada itu yaitu pembahasan la yatafawatu al ilmu bi kafratil muta'alliqat. Sehingga yang namanya ilm itu bukan yang namanya sesuatu, itu bukan berarti sesuatu itu banyak karena dia itu banyak sesuatu yang berhubungan dengan itu. Contohnya ada orang sekarang si Zaid ini pagi kerja di kafe, siang kerja di sawah, sore kerja di mana lah, malam kerja sebagai satpam. Apakah Zaidnya ini banyak? Enggak. Tapi Zaidnya adalah satu, tapi muta'alliqatnya banyak. Iya. Nah, ada ulama yang mengatakan, oh enggak, Zaidnya ada banyak. Nah, pendapat itu adalah pendapatnya Mu'tazilah. Jadi dia mengatakan, enggak, Zaidnya tetap ada banyak. Ada Zaid yang satpam, ada Zaid yang petani, ada Zaid yang lain-lain. Sehingga mungkin pembahasan itu kalau tadi yang pertama bahasa, kalau ini mungkin usulnya ya masuk pembahasan usul fikih. Dan ilmu apa namanya ya tafawat bi kafratil muta'alliqat. Nah, itu mungkin pembahasan itu masuk di situ. Malah ada tapi. Saya nggak tahu pertanyaannya gimana itu maksudnya. Jadi ngalam. Kalau yang ditanyakan seperti di Al-Quran itu ada ayat yang pakai jamak. Inna nahnu nazzalnal Qur'ana. Itu padahal Allah kok pakai nahnu, inna nahnu nazzalnal Qur'ana. Itu ternyata gini, Allah itu akan menjaga Al-Quran bersama orang yang hafidhul Quran. Allah itu menjaga Al-Quran. Kalau di sini contohnya seperti Sayyidina Utsman mengumpulkan mushaf itu. Nah, itu masuk kategori berarti Allah bersama orang-orang yang hafal Quran, bersama Sayyidina itu. Jadi jamak. Inna nahnu nazzalna dzikra. Inna nahnu nazzalnal dzikra wa inna lahu lahafidun ya. Inna ya kan Al-Qur'an itu dzikra itu. Inna nahnu kan pakai jamak. Kalau yang ditanyakan itu kenapa kok pakai lafaz jamak? Saya nggak tahu kalau Allah satu dengan Allah jamak itu maksudnya gimana. Kalau Ya mungkin yang jamaah yang itu jadi gitu. Yang bersama itu. Atau kalau dalam bahasa nahwunya Jadi pola ini pertanyaan kalau jawab apa bener? Bener itu tidak apa salah pertanyaan itu apa? Kan monggo dijelaskan. Mon itu kan tidak bahas yang ini loh ya sahabat. Kalau ditanya kenapa di Al-Quran kok pakai huwa itu kan ilmu dzakar, apakah Allah itu mudzakkar? Nah, gitu maksudnya jelas. Kalau kenapa di Al-Quran itu Allah itu kan satu, kok bukan inni anzalna, gitu. Kok inna nahnu nazzalna, itu kan sigotnya sigot
apa mutakalimal ghair, berarti kita Dua. gimana? Di pohon mungkin kepada faedah mu'alim nafsanya paling. Kalau Ya. secara bahasanya. Ah, Bahasanya apa? iya. Cara tafsirannya seperti apa? Enggak tahu saya bertanya. Paham lagi hiji. Saya mau tanya Pak Cas. Dasarnya Pak Cas tadi itu Allah wahid dan Allah jamak itu dasar kitabnya di mana? Kiai ada bu di mata umum. Panggilan saya mau berdekiai ada bu di mata umum. Bangsa hadir itu bukan orang-orang receh, orang lemah lengkapi. Mek bengal ngucap dia. Mau beli apa kiai pada mau beli apa kiai? Dasarnya dulu ditanyakan. Ya, Artinya kan pokoknya belum ada apa ya dasarnya. orang-orang yang memberi hikmah kepada melakukan orang-orang yang buta. Sekarang banyak beralih profesi. Iya, soalnya kan Iya. menurut versi Mu'tazilah seperti yang diterangkan, ya memang masuk itu. Berarti mubaliknya mungkin Ya, membawa lah. terkontaminasi. Biko aja dengan Pak. Yang hadir itu orang yang lagi ya Pak. Begitu loh. Mulai tadi tidak Berarti- ditanyakan dasarnya. Ya, Ada makanya dari kan- mana asal usulnya kata-kata itu? Dari kiai ceramah pede nih ada kiai alim. Jadi lah makin kanan. Ada Pak, ini penceramah yang masuk TV bahwa ketika nyusu kepada istrinya itu bisa menjadikan rodok gitu Pak. Nah itu malah di TV Pak. Penceramah. Waduh berarti bapak-bapak. Makanya daripada gini loh. Alhamdulillah benar aja. Daripada saya sesat atau kelerok, akhirnya saya gitu loh. Setelah tanya murid ini ya jadi dia. Tapi ada kesulitan aja Mas. Iya. Kira begini. Mosok seperti seperti itu ya. Jadi pemahaman seorang kiai sampai memahami kepada apa itu banyak itu kan nggak mungkin ya. Iya. Saya sekarang baca sendiri. Jadi waktu itu langsung tak terima apa ya apa. Iya, tidak terima yang jamaknya ini. Yang kalau yang wahidnya Ya sudah ada jamak berarti sudah. Bahwa itu Berarti kiai itu alirannya nggak sama dengan Pak Jatuh Syarif. G menyingkat waktu G. Iya. Sebelum di masalah Polri. Selesai untuk baca bahasan tasawuf G. Selesai, biasa ke istiqomah. Mungkin Ini, ya. ini nanti juga akan ada pembahasan selanjutnya Malik. Gorengnya sudah siap. Kalau saat ini bus pro. iya oke begitu. Diaturi Pak Melon. Enggak.